Ini surat ini konyol ini. Ini memberikan gambaran bahwa memang selama ini pantas memang harus diselamatkan. Jadi surat ini saja harus diselamatkan ini. Masalahnya satu juga bicara data, kita juga bicara data. Ya. Data mana kita lihat kita Pak Dani? Tedong bunga itu cerita. Di longa itu yang tanduk-tanduk cerita. Jadi kapan kita hilangkan itu sama menghilangkan cerita. Pebale-bale sejati itu menunjuk orang lain pebale-bale juga. Ini paling cilaka sekarang ini. Ini kepala desa menonton ini Pak Dani. Oh iya. Jangan sampai piti kanak-kanak sengan. Enggak apa-apa. Tapi dengan syarat saya bayar. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Saya langsung berada di sebuah rumah salah satu paslon kandidat karena hasil debat kandidat yang luar biasa. Isu beragam dan berbagai macam komentar yang saya kira perlu kita luruskan untuk mencerdaskan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan tentu saya datang di paslon dia karena beliau yang berkenan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita sambut beliau melalui satu pantun. Maksud hati ke Pantai Losari sehingga sebentar di lapangan Karebosi. Maksud hati datang kemari untuk meminta klarifikasi. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, sebelum kita lanjutkan perjalanan ke mana ini Pak Gub? Rencana kepada Luraya. Luraya, utara sekali kayaknya nih Wadi. Pak Gub, Pak Dani, izin saya langsung straight to the point saja. Debat kandidat kemarin luar biasa. Itu saling betul-betul aslinya debat kandidat karena memang berdebat. Namun ada beberapa isu yang dari debat itu banyak kemudian dibicarakan di media sosial, di warung-warung kopi dan seterusnya. Yang pertama Pak, saya ingin menyoal soal Barombong. Iya. Ini hebohnya luar biasa. Menurut tahu Pak Andi Sudirman Sulaiman, ini kewenangannya kota. Iya. Kewenangannya kota, tapi kita biarkan saja orang bertahun-tahun bermacet-macet ria di sana. Iya. Lalu kemudian setelah itu Anda menjawab bahwa ada ukuran bentang jembatan yang sudah kewenangan pusat. Dan provinsi tahu sudah pernah menyurat ternyata. Oh begitu. Kita agak hoax kayaknya ini karena kita bilang tidak pernah menyurat provinsi. Yang saya dapat itu bahwa kan masuk di listing kayak seperti blue booknya pemerintah pusat. Itu tandanya kan dianggap belum penyurat. Kalau dia menyurat berarti sudah masuk di blue booknya. Jadi semacam sudah rencananya pusat. Kalau saya bisa lihat ada suratnya enggak? Ini yang diposting oleh paslon di sebelah. Izin Pak Dani. Paslon di sebelah diupload untuk kemudian mengkantor video ia mengatakan di debat kandidat bahwa tidak pernah menyurat. Iya. Jembatan itu betul itu jalan kota. Tapi ini bentang jembatan yang lebih 400 meter itu menjadi kewajiban pusat. Tapi diusulkan lewat provinsi. Provinsi tidak pernah masukkan usulan itu. Oh begitu. Iya, ini kopnya Gubernur Sulawesi Selatan, tanda tangan elektronik kepada Menteri Pekerjaan Umum per 1 September 2023, 4 hari sebelum selesai masa kepemimpinan. Ada yang kita mau tanggapi Tabe? Ya, benar ini surat dan ditandatangani oleh Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, terstempel elektronik, tanda tangan elektronik. Tapi surat ini adalah surat permohonan penanganan pemeliharaan jembatan Sungai Barombong, jembatan ini Sungai Barombong di Kota Makassar. Mestinya kan Sungai Jenek Berang itu. Kita tidak kenal Sungai Barombong. Oh, tidak ada Sungai Barombong. Tidak ada Sungai Barombong di Makassar. Nah, di sini juga barangkali perlu diklarifikasi bahwa kalaupun masuknya ini adalah jembatan Sungai Jenek Berang. Nah, kalau misalnya itu dimasukkan, tapi kan di sini jembatan S Barombong. Tidak mungkin S itu saya kira sungai. Sungai. Ya, memang sungai mestinya Sungai Jenek Berang Barombong Kota Makassar. Tapi kalau Sungai Barombong baru pertama kali di peta geologi ada Sungai Barombong itu. Jadi berarti secara itu saja sudah agak keliru. Sudah keliru. Yang kedua, di sini langsung dikategorikan bahwa milik Kota Makassar. Perasaan kami dan aturan yang mengatur bahwa ada persyaratan-persyaratan milik. Tidak boleh asumsi jalan itu dijadikan asumsi jembatan. Jembatan punya persyaratan teknis tersendiri.
Kedua, kalau ini dianggap menjadi surat yang saya maksud, saya kira keliru besar. Karena pertanyaannya beliau menyangkut kemacetan. Kalau bicara kemacetan dan itu 2 ruas, berarti jembatannya harus 2 ruas. Maksudnya ditambah? Ditambah jembatan, bukan masuk pemeliharaan. Di situ bahwa permohonan penanganan pemeliharaan jembatan. Jadi ini beliau sendiri yang bertanya, saya jawab apa adanya sesuai dengan fakta, kemudian dijawab tidak bisa dijawab, kemudian dijawab dengan surat, salah lagi. Karena ini kalau dilihat begini, berarti kalau pemeliharaan itu cat kasih bagus, cek skrupnya, apa semua. Kalau kita cat jembatan itu tidak bisa mengatasi kemacetan. Ya, kalau kemacetan itu menambah daya tampung lalu lintas. Yang notabene GMTD juga sudah menyerahkan ruas jalan yang satunya. Jadi kan masih 1 jalur di situ. Dia sudah siapkan 2 jalur, dia sudah serahkan ke kami. Ke kota? Ke kota asetnya. Jadi tinggal jembatannya saja. Jadi memang urusan kota udah selesai. Dan surat ini yang viral, bisa di close up. Ini surat bisa dilihat di sini. Surat pemeliharaan, bukan permintaan pembangunan jembatan baru ruas kedua. Mestinya kan begitu. Justru karena surat ini tampak benar bahwa manajemen yang ada saat ini tidak terlalu bagus manajemennya. Pantas banyak masalah di provinsi. Karena secara manajerial surat ini mestinya, kalau saya bikin surat ini berdasarkan permohonan wali kota Makassar, biasanya begitu. Kan ini melanjutkan. Kan aneh ini. Kenapa dia mengusulkan baru dia cap bilang kota Makassar punya tanpa surat kota Makassar, terus permintaannya di pusat, kan aneh. Lain yang punya, lain yang dituju, lain yang mengusulkan. Artinya Pak Dhani harusnya, kalau saya bunyi suratnya, jadi saya tidak salahkan Pak Sudirman Sulaiman, tapi ini staf-staf ini bikin sesat sebenarnya Pak Gubernurnya. Karena mestinya berdasarkan surat permohonan pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi meminta agar jembatan Jenek Berang ini menjadi sarana dan prasarana prioritas untuk dari pemerintah pusat kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Mestinya begitu. Nah, ini surat ini konyol ini. Ini memberikan gambaran bahwa memang selama ini pantas memang harus diselamatkan. Ya, jadi surat ini saja harus diselamatkan ini. Ya. Jadi selamatkan Sulsel ini memang ini buktinya. Baik, secara administrasi menurut Pak Dhani ini sudah keliru. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena di situ dibilang kan aneh. Jembatan Sungai Barombong, salah memang itu kalau saya. Sungai Barombong milik pemerintah kota. Di situ kan bentang, kan begitu kan? Kalau milik pemerintah kota, kenapa bermohonnya ke pusat? Padahal undang-undang jelas sekali mengamanahkan tidak boleh atau semua aset itu harus berdasarkan aset. Kalau asetnya provinsi, provinsi yang biayai. Kalau asetnya kota, kota yang biayai. Kalau asetnya pusat, pusat yang biayai. Masa dibilang di sini bahwa punyanya kota tapi mintanya di pusat? Itu aneh kan namanya. Berarti clear ya Bapak Ibu para netizen. Soalnya ramai sekali ini Pak. Bahwa ini Pak Dhani, saya ini warga Barombong. Sudah 2 periode beliau menjabat, tidak pernah jelas itu pembangunan jembatan diselesaikan itu. Ternyata inilah. Jadi surat yang dianggap bahwa surat itu bukan surat ini. Ini makanya lain yang ditanya, lain yang dijawab. Layan ditampilkan di media sosial. Jadi para netizen kita mesti cerdas lihat. Ini adalah surat pemeliharaan. Dengan memelihara jembatan sekarang, dengan mengecat jembatan sekarang, tidak menambah daya tampung jembatan itu. Karena volume kendaraan. Pertanyaannya di beliau soal kemacetan. Jadi tidak ada hubungannya sama cat jembatan. Ini kan permohonan semacam permohonan cat jembatan lah. Tidak mungkin jembatan itu diperlebar. Tidak ada itu rumusnya jembatan diperlebar. Harus dibikin konstruksi baru. Dan itu kewenangannya pusat.
Karena bentangnya. Karena ukuran ada standar bentang ya, jembatan. Kan saya bilang 350 kan? 350 ya. Kan saya bilang 400 di sana. Oh, oke. Ya. Di situ kelirunya, Pak ya. Ya. Baik. Terus kita jawab lagi berarti all strike to the pointnya Pak Dhani izin kalau kemudian diamanahkan Ki jadi gubernur, ini bisa kita selesaikan. Oh, bisa. Bisa dengan cara kan anggaplah kita lagi bayar utang. Kalau kita jadi gubernur, pasti kan bayar utang dulu. Yang 1,7 triliun. Tapi kan Makassar cukup longgar APBD-nya. Kan kepentingan Makassar juga dan orang selatan Gua Takalar. Ya maka kita minta saja bareng-bareng lah dengan pemerintah kota. Tidak soal. Saya kan kemarin sampaikan tidak ada masalah soal pembiayaan. Kita ini saling menghormati prosedur. Pemerintahan itu tata aturannya jelas. Yang mana pusat, yang mana provinsi, yang mana kota. Terus bagaimana kota harus lewat provinsi, baru bisa di pusat. Kita mau bilang Pak Dhani bahwa ini provinsi gengsi minta bantuan di Makassar yang PAD-nya dan APBD-nya besar. Tidak perlu, bukan dibalik saja. Pemerintah provinsi bantu mewujudkan itu. Dengan bagaimana APBD kota bisa maksimal ditambah APBD provinsi. Kan memang kalau kota yang bantu provinsi tidak lazim itu. Baik. Termasuk kami bantu kemarin stadion tidak lazim. Tapi karena ini kita anggap satu. Baik. Ya, anggap satu. Coba bisa cek. Bisa teman-teman netizen cek di media sosial atau di Google. Ada tidak provinsi kota tingkat 2 membantu tingkat 1. Tapi kenapa Makassar? Kami tidak soal. Tidak ada soal, Pak ya. Demi masyarakat semua bisa. Siapa yang longgar saja. Demi masyarakat. Baik. Ya. Artinya sudah clear persoalan itu, Pak. Betul. Setelah debat kandidat, selain persoalan Baromo yang cukup masih beredar dan FYP di TikTok ini, Pak Dhani, soal pembahasan Toraja yang cukup menarik perhatian. Saya kadang-kadang berpikir, sebesar bangsa Toraja ini besar sekali karena sampai-sampai dibahas saling bersaut-sautan antara Pak Dhani dan Pak Sudirman. Kenapa Ki? Soal ada tedombonganya, kita bikin di Pantai Losari, bahkan jadi bahan studinya anak-anak dan sebagainya. Kita mau sampaikan bahwa ada tedombonga yang sudah dibongkar? Ya, begini. Saya kan bilang bahwa belajarlah dari sejarah. Bergurulah dari budaya, belajarlah dari sejarah. Tanpa sejarah dan tanpa budaya dan tanpa sejarah, masa depan tanpa arah. Bapak, teman-teman netizen yang saya hormati, Pak Rijal. Jadi Toraja itu adalah sebuah peradaban. Baik. Karena peradaban itu ditentukan oleh 2 hal. Baik. Pertama, karya sastra. Mereka punya kayak papasang begitu. Dan karya arsitektur. Nah, kenapa Romawi dianggap peradaban? Karena ada 2 hal. Kenapa Mesir dikatakan peradaban? Karena ada 2 hal. Kenapa Sailendra dikatakan peradaban? Karena ada 2 hal. Ada karya, ada sastra. Jadi 2 itu. Toraja punya, Bugis Makassar punya, Mandar Toraja punya. Nah, karya arsitektur Toraja termasuk karya terrumit dalam penemuan ancient architecture, ya, jadi arsitektur yang tua. Toraja salah satu karya arsitektur yang perfect. Ya. Nah, saya merasakan baru saya ke Toraja ada luka budaya yang mereka rasakan secara kolektif. Siapa yang bilang itu, Pak? Masyarakat. Saya kan ditanya. Saya ditanya sama orang. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, Pak, kenapa kita terpinggirkan seperti itu? Kenapa budaya kita, ini budaya kan sensitif sekali. Iya, sangat sensitif. Karena di dalam budaya itu ada simbol-simbol. Betul, namanya. betul. Ya, simbol-simbol. Telong bunga itu simbol. Ya. Di longa juga yang tanduk-tanduk itu simbol. Itu tandanya berapa banyak orang pesta itu. Kan, kalau dihapuskan berarti menghapus sejarah namanya. Bukan menghapus tanduk. Tapi menghapus sejarah pemberian orang itu kan mengabadikan, ya, misalnya pesta kematian, itu kan diabadikan di situ. Itu ada cerita. Tedong bunga itu cerita. Di longa itu yang tanduk-tanduk cerita.
Jadi kapan kita hilangkan itu sama menghilangkan cerita. Dan Orang itu dia sampaikan ke kita. Disampaikan ke saya. Apakah juga ada kaitannya terkait dengan isu kemarin yang cukup luar biasa itu mengenai wisata halal di Toraja? Ya, kalau wisata halal, saya kira ada dokumen resminya kok. Hampir masuk RPJMD. Woi. Saya sampaikan ke teman-teman di Toraja. Yang kita butuhkan itu adalah fasilitas Muslim. Oke. Kalau fasilitas Muslim pasti halal di dalam. Dalam halal versi Muslim tentunya. Karena hati-hati kita, Pak Jamal, kalau kita bilang halal berarti orang lain haram dong. Iya. Kan kita harus menjaga toleransi yang selama ini sudah terpelihara. Jadi kita fasilitas Muslim. Pasti dalamnya adalah halal. Iya. Ya, seperti itu. Mereka, teman-teman di Toraja sangat mensupport itu. Karena uangnya orang Kristen, uangnya orang Buddha, uangnya orang Hindu, Konghucu, dan Islam itu sama nilainya. Tinggal bagaimana orang nyaman itu spend money. Kalau uang dibuang di situ, berarti berkembanglah ekonomi di sana dari para wisata. Jadi teman-teman di Toraja itu sangat sepakat dengan itu. Tapi jangan wisata halal. Wisata halal itu berarti seluruh di situ harus pakai jilbab. Seluruh kan itu beda. Kalau wisata halal di Makassar ya pas lah. Tapi teman-teman yang minority tidak boleh kita memaksakan itu. Kita harus menghargai perbedaan. Baik. Yang dibutuhkan adalah kenyamanan orang Muslim. Orang Hindu kan beda lagi kan? Beda lagi. Ya, orang Hindu kan tidak makan sapi. Jadi kenyamanan para teman-teman non Kristiani ini, baik itu Hindu atau Islam, disiapkan masing-masing fasilitasnya. Baik. Dan teman-teman di Toraja sangat-sangat setuju. Kami kan diskusi sama teman-teman di sana. Apanya pada yang luka tahu Pak? Ya itu simbol-simbol jadi hilang begitu. Oke, baik. Tedong bunga yang ada di kan begini. Simbol yang dibawa ke sebuah simbol yang lebih besar, gubernuran kan simbol lebih besar. Baik. Itu menjadi representasi bahwa kami ada di sana. Baik. Kalau dihilangkan berarti menghilangkan keadaan itu. Itu yang maksud Anda kita sampaikan di debat. Wah. Itu hilang, mereka seperti dihilangkan. Itu sama menghilangkan itu. Karena itu simbol peradaban. Ini peradaban tidak tiba-tiba muncul besok muncul peradaban tentang simbolnya tedong bunga. Beratus-ratus tahun bahkan beribu tahun sampai muncul bahwa tedong bunga adalah sebuah simbol budaya Toraja misalnya begitu. Baik, tapi kan dibalas dia tahu Pak Dhani bahwa saking menghargainya orang Toraja tahu anggaran APBD itu sampai 1 triliun lebih digelontorkan untuk Toraja. Ini kelemahannya kita kadang-kadang. Iya. Lain yang ditanya, lain dijawab, lain dianggarkan. Makanya tidak pernah ada jadi-jadi barang-barang ini. Ya. Nah ini kan, ini sama cerita tentang 4 negara, tipe negara di dunia. Banyak bicara, kurang kerja. Banyak bicara, banyak kerja. Banyak bicara, kurang kerja. Ini kurang bicara, kurang kerja. Kalau kita lain dibicarakan, lain dikerjakan, lain dianggarkan gitu. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung. Baik. Jadi sudah terjawab semua dan saya baru dapat clear jawaban ini karena di debat kandidat itu Pak Dhani, waktu sangat singkat. Jadi saya perlu pendalaman supaya kemudian karena tujuan saya sebenarnya merepresentasikan publik agar kemudian tercerahkan. Kita mau pilkada ini yang betul-betul bisa naik kelas ke masyarakat kita. Momen terbaik merubah nasib, momen terbaik mengupdate pengetahuan kita. Baik. Dan momen terbaik melihat Sulawesi Selatan secara keseluruhan dari cerminan apa yang ditampilkan oleh masing-masing kandidat. Percayalah, saya dari dulu adalah orang yang fakta. Satu bukti lebih baik dari 1000 janji dan satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Itu dari kami dari dulu. Ya, tapi kalau ada yang contoh alhamdulillah, berarti kita sudah bisa jadi influencer ya begitu. Pak Dhani izin soal pertanian juga saya mau masuk ini. Itu luar biasa karena kita bilang menjerit ini petani di Sulawesi Selatan. Pupuknya susah dan sesah. Di saat panen harga turun. Lalu kemudian kita berikan terobosan. Government of taker. Government of taker. Intinya di situ.
kalaupun dia sesa, tapi happy ending, itu akan terlupakan semua. Kita ini kan potensi banyak sekali. Pupuk misalnya, kita ini kan sudah mengkomitmen dirinya menjadi negeri pertanian. Berarti itu permanen. Itu permanisme itu. Jadi sudah permanen dia. Kenapa tidak bikin pabrik pupuk? Kita punya gas di Wajo. Kita punya gas sepanjang Pindrang. Garis pantai Pindrang. Kan permanen. Kenapa tidak bikin? Dikatakan Sulsel lumbung pangan. Lumbung pangan berarti kan permanen. Kenapa bisa tergantung di situ? Makanya saya balik cerita ini. Kita beli semua produk petani dengan dua harga. Harga standar yang pakai pupuk pestisida, yang harga di atas standar pakai pupuk organik. Kemudian kita akan bangun pupuk organik yang berdasarkan bahan-bahan lokal dan pupuk pestisida yang tentunya penuh amoniak apa semua. Nah, kemudian kita mengintervensi pengolahan lahan. Jadi tidak cukup traktor. Jadi bukan misalnya petani jadi kaya setelah dikasih traktor, tidak. Harganya. Jadi kita intervensi dengan cara apa? Saya punya program tentang penanggulangan bencana. Setiap kabupaten dan sampai kecamatan dia punya satu alat, satu lengkap alat, satu set alat untuk mitigasi bencana. Tapi kalau kan bencana bisa tidak. Tapi kalau sementara tidak datang, dia membantu untuk pencetakan sawah. Gratis. Gratis untuk masyarakat. Dan uangnya cukup, Pak Dhani? Insya Allah, kita kan banyak cara. Banyak cara di situ. Kan kita sudah tahu Pak Dhani bahwa anggarannya provinsi kan terbatas. Tidak seperti Makassar ini, Pak. Tapi kan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan persoalan itu. Kita kan berasumsi bahwa 1,7 triliun utang pemerintah provinsi harus kita bayar. Kalau tidak menjadi beban. Ya, untungnya ya yang saya agak heran ini adalah kan kadang-kadang ada paham bahwa koperasi itu utang berbunga itu haram. Berarti yang ini tidak ada bunganya, jadi bisa jadi berutang, tapi terlalu besar masalahnya. Karena yang diutangin itu adalah dana bagi hasil. Rusak semua ini Sulawesi Selatan karena mestinya dari dananya misalnya Makassar diambil untuk dipakai. Tidak pernah dalam sejarah pemerintahan begitu, tidak pernah. Berarti Anda mau bilang bahwa ini tata kelola manajemen pemerintahan yang bermasalah? Rusak semua, tanya aja daerah-daerah, cuma tidak mau bicara dia. Jadi daerah-daerah yang tadinya penghasilannya jelas, karena itu haknya secara undang-undang, masuk dalam neraca belanja, penerimaan dan belanja, itu kacau semua. Jadi bukan hanya di provinsi yang kacau, kekacauan seluruh Sulawesi Selatan, penderitaan seluruh Sulawesi Selatan. Hanya tidak mau bicara ini orang di daerah. Tidak mau bicara, ya. Kasihan. Baik. Jadi ini sudah jelas untuk persoalan itu Pak Dhani, supaya kemudian masyarakat bisa menangkap dengan baik persoalan ini. Karena saya agak sentimen negatif banyak ke kita setelah kita bilang kami punya banyak uang. Memang fakta toh. Ada yang mengatakan bahwa Pak Dhani yang punya uang itu. Bukan kan fakta, itu uang pemerintah maksudnya. Pemerintah. Nah, ini perlu ini saya agak mau gimana cara dibalas ini. Maksudnya Pak Dhani menyampaikan bahwa itu uang adalah uang pemerintah kota. Yang banyak, yang bisa membantu provinsi. Boleh teman-teman netizen cek apakah ada pemerintahan yang bisa menaikkan 300% sampai 400% PAD-nya dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Baik. Boleh dicek. Itu tandanya bahwa menggambarkan kinerja, menggambarkan kreativitas pengelolaan penerimaan, menggambarkan sebuah keterpaduan pemerintahan, bagaimana menggambarkan namanya strong leadership. Karena di PAD itu ini tempat yang paling bisa dihabisi sebenarnya diam-diam. Bisa dihabisi. Habisi diam-diam, tidak ada yang tahu. Tapi itu ada komitmen yang anti korupsi itu. Ya. Baik. Makanya saya pernah dulu waktu KPK berapa tahun lalu, zamannya siapa saya lupa, itu kita jadi contoh. Menaikkan PAD itu menggambarkan komitmen anti korupsi juga. Ada yang komen Pak di TikTok, wajar kok bisa naikkan PAD Pak Dhani. Ya karena kau pajaki masyarakat di Makassar. Nah memang kan lewat pajak, lewat fiskal namanya.
Cuma kan bukan secara langsung, bukan orang yang kita, tapi orang luar yang kita masuk ke dalam. F8 orang datang. Di situ. Momen-momen orang datang. Penduduk kita cuma 1,5 juta. Betul. Tapi dengan event bisa jadi 3 juta. Berarti bisa 2 kali lipat. Makanya momen-momen kenapa image Makassar makan enak, festival, kota festival, supaya orang datang. Di situ. Secara core ekonomi kita. Ya. Fiskal yang berasal dari makan minum naik 14%. Hanya untuk membuat sebuah branding namanya kota makan enak, kota festival. Padahal kota makan enak ini ada memang makanannya sebenarnya, cuma kita meng-create, mencari-cari ini barang-barang. Membranding gitu. Cocok. Mereka datang, naiklah ini. Itulah kemudian bertambah PAD. Bertambah PAD. Oke, jadi di situ kira-kira ya itu yang betul. komentar begitu karena dia tidak tahu. Udah salah itu, udah salah ya. Ya, benar itu dengan kesalahannya benar karena dia tidak tahu. Hukum tidak tahu itu tidak dosanya. Oh begitu ya. Makanya kita kasih tahu ini Pak Dhani ya. Kita kasih tahu. Oke, jadi tidak ada masalah kalau kita dihujat persoalan itu karena mungkin tidak tahu. Orang cenderung membenci apa yang tidak tahu. Begitu kata pepatah. Ya. Oh, adalah. Baik, di bagian akhir ini Pak Dhani. Anda adu data saya lihat. Ya. Soal kemiskinan. Pengangguran. Ya. Masalahnya satu juga bicara data, kita juga bicara data. Ya. Data mana kita lihat kita Pak Dhani? Bisa teman-teman langsung cross check ke data BPS. BPS ya? BPS Sulsel. Oke. Sulsel kan ada Sulsel dan Makassar. Oke. Di situ tampak betul. Baik. Bahwa terjadi kenaikan. Oke, ini saya tayangkan data yang maksud Pak Dhani ya. Saya tayangkan ini Pak, oke. Ya. Terjadi kenaikan tiba-tiba di Makassar. Selama ini Makassar menurun terus. Apanya menurun Pak? Kemiskinannya. Oke. Kemudian penganggurannya juga menurun. Sampai sekarang menurun terus. Oke. Nah, di Sulsel yang terjadi adalah dia cenderung naik. Kemiskinannya. Oke. Nah, di kota Makassar tiba-tiba ada kenaikan. Tahun 2023. Ya, tiba-tiba ada kenaikan. Padahal pengangguran turun, PDRB naik, Gini rasio tambah sempit, tambah bagus lah ya. Kemudian ekonomi growth naik. Ada apa ini? Tiba-tiba pengangguran banyak. Pengangguran banyak tiba-tiba. Jadi setelah kita cek tentang masuknya penduduk yang tadinya stagnan 1,4 sekian, tiba-tiba naik. Oke. Artinya ada orang masuk di kota Makassar bersamaan kemiskinan naik. Pengangguran turun. Artinya ini provinsi yang harus memimpin koordinasi Sulawesi Selatan ini itu tidak berhasil mengentaskan kemiskinan, yang akhirnya orang miskin itu lari ke kota Makassar. Oh begitu. Ada data-datanya lengkap, angka-angkanya jelas. Kalau orang pandai mentafsirkan, jadi bukan tafsir sembarang ini, tafsir statistik, dia akan menemukan angka-angka itu. Antara jumlah kemiskinan yang tiba-tiba muncul di Makassar dengan orang masuk. Terbaca. Tadinya stabil itu, orang masuk keluar, bukan stabil misalnya 1,4 tapi dia masuk keluar stabil. Tiba-tiba ada lonjakan. Masuk. Jadi seperti itu. Berarti banyak masuk ke Makassar. Kenapa kita mau bilang harusnya Pemprov berterima kasih sama kita? Makassar. Iya dong. Seandainya coba bayangkan kalau tidak ada Makassar, yang begitu sehat kondisi ekonominya. Terbukti menopang sekitar 34-39% ekonomi di Sulawesi Selatan. Baik. Kan provinsi ini tidak ada wilayahnya. Oke. Dia yang bertugas untuk bagaimana kemiskinan di daerah itu harus. Nah makanya kenapa program saya adalah desa. Karena ceritanya begini. Kalau ada yang gagal di desa, maka dia akan menjadi masalah ke kota. Betul. Jadi kenapa saya desa kalau mau majukan provinsi, majukan desa. Makanya saya ada bantuan keuangan 200 juta. 200 juta itu untuk desa yang selama ini tidak pernah ada dari provinsi.
Ya, Oke. begitu. Ini kepala desa menonton ini Pak Dani. Oh iya. Jangan sampai piti kanak-kanak isengnya. Enggak apa-apa. tapi dengan syarat saya bayar utang dulu. Ya. Pak Dani, karena kita selalu bayar utang, walaupun sebenarnya saya berharap kemarin itu kita tanyakan di debat, tapi nanti mungkin kita simpan nanti di debat kedua. Saya bilang itu mungkin Pak Mungkas. Maksudnya itu utang Pemprov itu bisa dibayar dalam 1 tahun atau multi years? Tidak, sambil jalan. Tidak mungkin setahun. Ya, sambil jalan, sambil dilaksanakan program semua. Ini kan masalah manajemen saja. Oke, baik. Disiplin, harus disiplin. Disiplin dalam perencanaan. Disiplin dalam komitmen pelaksanaan. Harus disiplin cari uang dengan targeting. Harus disiplin. Harus itu, ada 3 komponen itu. Tidak bisa main-main ini mengelola pemerintahan. Baik. Ya, makanya Sulsel Makassar itu tumpahlah semua penghargaan. Ya, tahun periode pertama saya dapat 300 penghargaan. Baik. Ini lebih 116, jadi sudah 416. Selama kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Memimpin Kota Makassar. Bagian terakhir Pak Dani. Ini sudah clear persoalan itu data-data dan sebagainya. Dan saya sudah tayangkan kepada netizen dan saya ambil juga dari BPS, Badan Pusat Statistik. Saya sudah cek-cek tadi Pak. Saya bandingkan komparasi dan seterusnya. Kita kalau kurang ajar saja ini barang. Kenapa kita tahu Pak? Jadi begini. Play victim kayaknya. Tidak juga. Pertama kita harus komitmen. Komitmen kemarin tidak bawa massa. Jadi saya tidak bawa massa. Memang terjadi pelemparan Pak? Lempar. Siapa bisa jadi saksi itu Pak? Saya punya Walpri kena. Walpri? Iya. Walpri kena. Dan komitmen untuk tidak bawa massa? Tidak bawa massa. Himbauan KPU? Komitmen KPU dengan Pak Paslon. Oh Paslon, Iya. Nah, dan yang terjadi di lapangan? Oh tidak, mereka sudah kuasai itu. Bukan berarti saya tidak punya massa juga, tapi gara-gara saya dilempar, ya sebagian kecil massa saya datang ke situ. Ya, itu tidak pernah disuruh, karena kami komit. Bagaimana kita mau komitmen sama rakyat kalau baru begini saya tidak bisa komitmen? Ini kan pilkada, ini ada komitmen yang dibangun. Ini supaya terpengaruh psikologi tak mungkin ketika debat. Saya kalau adrenalinku naik tambah mantap biasa. Susahnya nih Pak Dani guys ya. justru tambah adrenalin ya. Makin mantap. Makanya saya alhamdulillah saya bisa kontrol diri. Ya kita tidak bahkan kita tidak emosi. Baik. Berarti kalau begitu Anda kalau memang merasa Anda diberikan tekanan seperti itu Pak, katanya lapor ke bank. Ya. Lapor ke bank di polisi Pak kalau memang merasa dilempari. Ya. Saksi terlalu banyak kalau pelemparan itu. Cuma saya pikir udahlah kita fokus ke depan. Ya. Artinya kita mau balas di debat kedua bawa massa juga? Tidak Ji. Cuma saya didesak oleh masyarakat untuk jangan melarang mereka juga datang. Waduh. Ya. Begitu. Kemarin kita ketemu. Dia tidak mau. Saya tidak mau dilarang lagi Pak. Dulu Pak Wali larang saya, baru Pak Wali dilempar. Kita tidak terima itu. Ya, begitu. Jadi kami harus hadir, tidak boleh dilarang. Nah, ini manajemennya ini yang rada-rada ngeri-ngeri sedap juga. Iya gitu. itu Pak. Saya titip kepada Dani untuk tetap komitmen menjaga nuansa pilkada damai Pak. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan Pak Dani terus bisa menjadi. Kan memang sekarang zaman-zamannya kayak listrik itu agak tegangannya meninggi. Ya, kalau tegangan meninggi itu ada kilat-kilat itu biasa. Ya ke tanah maupun antara kabel kan begitu. Biasa itu Biasa Badi. Dan Anda sama sekali merasa bahwa ini murni hanya dari massa saja, tidak diinstruksikan oleh paslon? Enggak ya. Oke. Apa yang kita mau sampaikan Pak Dani kepada seluruh masyarakat terkait isu yang banyak sentimen negatif ke kita pasca debat kandidat kemarin? Jadi saya kira kepada teman-teman terus netizen, kalau nanti ada debat kandidat langsung cek fakta. Cek fakta. Ya, misalnya BPS, cek BPS. Supaya kita tidak memfitnah orang, kita tidak jadi prasangka, atau kita tidak jadi bodoh melihat itu. Baik. Harus cerdas melihat itu dan jaga kecerdasan, kejujuran. Kalau pemimpin sampai ada tidak jujur atau bohong, itu fatal sekali. Baik. Atau asal bicara,
Baik. Fatal itu. Karena pemimpin kita punya, lihat di ajaran agama kita, ajaran adat kita jelas sekali, taruh adat, taruh gaul. Ya. Artinya yang kita gaul itu sama dengan apa ya? Sama dengan yang kita bicarakan, sama yang kita kerjakan gitu. Baik. Jelas sekali kok. Baik. Ya, jadi saya kira ini momen di debat kedua, silakan cek fakta supaya ketahuan siapa yang bohong, karena sekarang ini pembohong bilang orang lain pembohong. Pebale-bale. Ya, jadi pebale-bale sejati itu menunjuk orang lain pebale-bale juga. Ah, ini paling cilaka sekarang ini, dia balik-balik nih barang. Ya. Coba Pak Baleji, bagus, obat. Baleji, ya, betul. Obat untuk kita. Obat, tapi Pak Bale-bale bilang orang lain, dia tuduh orang lain Pak Bale-bale. Ya. Tapi menurut saya itu biasa Ji. Biasa Ji. Ya, seperti netizen mengecam, ada surat ini juga. Iya. Itu biasa Ji. Tapi makin dibela, makin ketahuan bahwa urusan ini memang ya pantaslah kita banyak utang kalau begini, karena di suratnya tergambar bahwa manajemen itu sangat jauh lah dari standar-standar manajemen yang semestinya. Baik. Dan itu menjadi PR berat juga, PR besar buat Pak Dhani ketika terpilih jadi gubernur. Pasti. ASN birokrasi yang dulu. Yang lagi top ini kan, kalau yang begini saya kandidat ini. Kan banyak marah bilang katakan Dato, anak lorong kok dong ini. Bicaranya kan bicara anak lorong gitu. Bahasanya beliau anak lorong. Jadi kandidat kalau sama-sama begini nih. Yang tidak boleh sebenarnya publik lihat kualitas sebuah pemerintahan itu dari surat-surat seperti ini. Paling standar menilai itu. Masih panas. Saya itu surat demi surat saya baca. Kenapa begini bunyinya? Ya. Kenapa ini? Baik. Iya, karena standarisasinya administrasi itu di sini. Halaman pertamanya di situ iya. Oke. Jadi kalau ini saja bermasalah. Ini saja sudah masalah, orang bingung. Bayangkan istri bilang, di situ provinsi yang menulis, yang mengatakan adalah milik kota, memintanya di pusat. Bagaimana bisa? Baik. Dan di situ tidak disebut sungainya. Setahu saya, jembatan itu ada sungainya. Iya. Kecuali yang jembatan layang di kota tidak ada sungainya. Iya. Tapi ini jembatan sungai ini. Jembatan sungai, iya. Dan tidak pernah dikenal namanya Sungai Berombong. Tidak pernah dikenal. Iya. Tidak ada Sungai Berombong. Iya. Setahu saya. Iya, betul. Jangan sampai dibikin hoax lagi. Nah, ini jelas-jelas suratnya Sungai Berombong itu hoax, tidak ada Sungai Berombong. Iya, betul. Baik, sebelum saya dikandidat sama Bapak ini, silahkan masyarakat menilai. Ya, kita persilakan. Saya mohon maaf kalau bisa. Nah, saya ini anak lorong kudu jadi. Mohon apa namanya dimengerti. Dimaklumi. Saya karena lahir tidak lepas memang dari anak lorong. Jadi apa yang saya bicara mau kandidat ke bahasa lorong itu kan. Iya, betul. Agak patut-patut kadang-kadang juga memang Pak Dhani. Tapi Pak Dhani ya begitu. Saya minta Pak tolong bisa klarifikasi ini Pak, dan Pak Dhani alhamdulillah membuka ruang-ruang karena memang publik punya hak untuk menerima informasi yang valid. Baik. Selamat melanjutkan perjalanan ke Tanah Lu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ditunggu gebrakan di debat selanjutnya. Dan saya tertantang tadi itu. Saya mau bikin live streaming pada saat debat kandidat, langsung apa yang Anda bilang dan paslon, saya langsung cek datanya supaya kemudian memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat. Betul. Selamat menjalankan kampanye selanjutnya Pak Dhani. Terima kasih. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih Pak. Ya, siap. Oke.